barang budaya dan rekreasi itu hanya 59,7. Lebih rendah dibandingkan 2010. 3 dari 9 kota itu di bawah 100. Artinya kota-kota ini penjualan realnya di bawah tahun 2010. Jakarta hanya 50,7%. Jadi menurut saya ini ya sedikit kurang fair ya. Harusnya nyatakan saja yang bulan April menurun kan. Jadi pada 2016 dan 2017 penjualannya 4 kali lipat dari 2010. Sekarang di 2025 penjualannya malah lebih rendah dari 2010. Artinya masyarakat juga mulai kesulitan untuk membeli barang dan jasa. Mereka mengalami penurunan penghasilan secara rata-rata. Kesulitan mencari pekerjaan atau memperoleh pekerjaan yang kurang layak. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Assessment kali ini saya akan melakukan analisis atas hasil survei Bank Indonesia terhadap penjualan eceran. Nah, Bank Indonesia ini memang memiliki beberapa survei yang rutin dan ada yang bulanan. Salah satu dari yang tiap bulan dilakukan adalah survei penjualan eceran, namanya SPE ya. Sebagaimana survei-survei yang lain, ada siaran pers dari Bank Indonesia atas hasil survei tersebut. Terdiri dari beberapa paragraf biasanya, kemudian dilampiri dengan dokumen yang merupakan brief ya, semacam analisis atas hasil survei itu biasanya 14-15 halaman. Sebagaimana yang sering saya kritik melalui kanal ini, menurut saya selama beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia ini selalu memberi judul hasil surveinya dengan judul yang terlampau berlebihan ya. Jadi menggarisbawahi yang positif atau bernuansa optimis, tetapi tidak begitu menyampaikan apa yang dari hasil survei tersebut patut diwaspadai. Kurang lebih begitu. Karenanya asesmen semacam ini akan saya lakukan tiap bulan atas survei. Jadi maksudnya sesuai dengan survei itu bulanan saya lakukan asesmen tiap bulan. Nah, kali ini adalah tentang survei penjualan eceran. Ada siaran persnya pada tanggal 12 Juni lalu yang berisi hasil survei penjualan eceran bulan Mei. Kemudian di lampirannya ini halaman depan dari lampiran yang berupa ulasan tentang survei tersebut. Tapi ulasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri. Nah, di situ ada kotak 3, itu semacam executive summary-nya, dan itulah yang dipindah ke siaran pers ya. Sama lah isinya dengan itu. Nah, nanti mari kita lihat apakah angka-angka yang diperoleh dari survei itu cukup mendukung judul yang berjudul penjualan eceran Mei 2025 diperkirakan meningkat. Di siaran pers juga judulnya itu. Nah, sekedar untuk menyegarkan kembali buat para pemirsa, survei penjualan eceran ini adalah survei rutin bulanan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai from indikator konsumsi rumah tangga. From itu ya pendekatan ya. Nah, tentu yang namanya survei kan pakai sampel ya, tidak sepenuhnya bisa menunjukkan realita, tetapi melihat bahwa survei ini sudah dilakukan dari tahun 1999, dari September 1999, jadi udah hampir 26 tahun ya, 25 tahun lebih. Nah, sampai bulan Mei itu termasuk salah satu yang dianggap cukup mencerminkan aspek perkembangan konsumsi rumah tangga khususnya di perkotaan. Mengapa? Karena pertama selama kurang lebih 1 tahun itu hanya dilakukan di Jakarta. Kemudian tahun 2009 ya kurang lebih 10 tahun itu ditambahi. Selain DKI Jakarta ada Surabaya, ada Semarang, Bandung, dan Medan. Nah, sejak tahun 2000 sampai saat ini ditambah lagi dengan Banjarmasin, Makassar, Manado, itu bisa dilihat. Nah, sementara yang menjadi respondennya adalah lebih kurang 700 pengecer di pasar modern terutama. Supermarket, hipermarket, tapi juga ada yang di pasar tradisional. Memang ini yang kurang jelas adalah apakah penjual di marketplace termasuk, tapi melihat rincian ini meskipun tidak mencerminkan seluruhnya marketplace, di antara respondennya itu memiliki marketplace ya. Hasil SPE ini, jadi survei penjualan terhadap kurang lebih 700 responden di sekitar 10 kota saat ini, diolah oleh Bank Indonesia. Sebetulnya tujuan utamanya adalah ingin memperoleh informasi kuantitatif ya. Jadi tingkat penjualan real, bukan nominalnya.
Ya kan kalau harga naik misalnya dari 10.000 menjadi 11.000 dengan penjualan kuantitas yang sama kan bisa saja 10 kali 10.000 dengan 10 kali 11.000 kan meningkat. Tapi yang dimaksud dengan survei ini adalah realnya, jumlahnya. Nah, jadi mirip dengan beberapa perhitungan yang lain. Karena itu perlu tahun dasar ya, supaya aspek harga tidak diperhitungkan. Tapi informasi dari pengecer itu cukup rinci ya, karena dengan posisi Bank Indonesia, kemampuan dia untuk mengakses dan tanda petik keterpaksaan responden untuk menjawab dan bisa diperiksa oleh Bank Indonesia itu secara otoritatif bisa ya, dimungkinkan. Nah, intinya survei Bank Indonesia ini ingin mengetahui penjualan real dari bulan ke bulan. Tahun dasarnya 2010, jadi agak bersamaan dengan tahun PDB ya. Jadi 2010 itu 100, tapi dalam konteks ini tiap bulan tahun 2010 itu adalah 100. Jadi kalau misalnya di 2025 ini 200 misalnya, itu berarti dia 2 kali lipat dari penjualan tahun 2010. Data yang dihasilkan berupa indeks ya. Jadi indeks yang utama adalah namanya indeks penjualan real sebagai indikator konsumsi rumah tangga yang dipantau melalui penjualan retail ya. Lalu memang ada indeks ekspektasi harga, jadi dugaan harga dari responden. Ada juga indeks ekspektasi penjualan ya, IEP. Tapi khusus untuk asesmen kali ini saya lebih kepada IPR-nya ya, dan memang media massa juga umumnya yang banyak diberitakan adalah terkait dengan IPR-nya. Nah, di dokumen laporan penelitian itu sendiri, yang IPR memperoleh porsi yang paling banyak untuk dibahas. Nah, itu menunjukkan IPR ya, tadi indeks penjualan real. Saya ulangi ya, dari survei terhadap 700 responden di 10 kota, itu diolah datanya lalu dibuat indeks yang dengan patokan tahun 2010 itu 100. Nah, dapatlah angka-angka itu di April 2025. Jadi surveinya terhadap April 2025, tapi si responden juga ditanyain tentang di Mei nanti kira-kira dia penjualannya berapa, sehingga angka Mei itu adalah angka perakiraan responden yang diolah oleh Bank Indonesia ya, oleh peneliti Bank Indonesia. Kalau di situ disebut April 235,5 berarti kan kurang lebih 235,5% dibandingkan 2010. 2 kali lipat lebih dari 2010 ya. Ya kan 15 tahun ya kurang lebih. Nah, kemudian di situ juga kita bisa melihat Bank Indonesia memberi angka-angka itu dari Bank Indonesia ya, gambar ini bukan dari saya. Ada angka perakiraan Mei, ada angka informasi Maret 2025, lalu ada angka informasi April 2024. Dari situ bisa diperoleh yang namanya pertumbuhan. Jadi pertumbuhan bulanan itu adalah IPR April 2025 dibandingkan dengan Maret 2025. Nah, kalau Mei dibandingkan April itu month to month, bulanan. Kalau yang namanya tahunan dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Sepintas saja kita lihat gambar itu sebetulnya tidak terjadi sesuatu yang lompatan, peningkatan signifikan, relatif stabil selama beberapa tahun terakhir ya. Stabil artinya tidak meningkat begitu. Bisa ya kebayang, penjualan real itu tidak meningkat selama beberapa tahun terakhir secara gambar ini saja. Tapi bagusnya kita coba lihat lebih rinci nanti. Di sini saya juga sampaikan untuk bulan-bulan tertentu memang relatif lebih tinggi, terutama sekali ketika Ramadan dan Hari Raya itu ditandai itu. Yang hijau-hijau itu ada pada saat bulan puasa, kan bulan puasanya bergeser 10 hari ya tiap bulan. Jadi memang cenderungnya bulan puasa, ujungnya adalah hari raya, itu lebih tinggi penjualannya. Nah, kita lihat indeks penjualan real secara lebih panjang daripada screenshotan tadi. Ini saya olah dari data survei penjualan eceran Bank Indonesia. Nah, kalau kita gambar, tadi yang 235,5 itu adalah April ya, saya tidak naruh yang Mei-nya, tidak saya klik. Nah, itu adalah angka-angka selama bulan April tiap tahun. Apa yang bisa terbaca oleh kita? 235,5 itu adalah angka terendah selama 4 tahun terakhir. Memang lebih baik dari masa COVID dan lebih baik dari pra-COVID ya. Tetapi bisa dong kita menyimpulkan penjualan real di bulan April dan nanti bulan Mei akan turun lagi sedikit. Itu adalah termasuk yang rendah di bulan yang sama selama beberapa tahun terakhir, 3 tahun tepatnya. Itu dulu ya.
Jadi bukan berita yang menggembirakan berarti tadi, padahal judulnya tadi meningkat. Yang meningkat memang Mei, yang April ini sudah begitu. Nah lalu survei itu juga mengelompokkan atas barang. Barangnya itu mengikuti klasifikasi barang di BPS, tapi masih pakai yang 7. Nah, jadi 7 kelompok barang dan jasa. Bisa juga kita sebut 7 kategori. IPR tadi keseluruhannya. Nah dipecah-pecah maksudnya apa? Biar tahu di masing-masing kategori atau kelompok barang dan jasa itu mana yang meningkat, mana yang stagnan, mana yang turun dari bulan ke bulan atau dalam jangka 5-7 tahun. Ini menarik ya datanya kalau kita mengkaitkan dengan misalnya 10 tahun terakhir, apalagi sampai mulai dari survei pertama, itu saya kira bagus. Sayangnya nanti kita membandingkan mungkin pas yang kotaknya sama ya, mulai dari tahun 2010 itu sudah sama 10 kota. Nah, jadi ada 7 kelompok. Kelompok 1 adalah suku cadang dan aksesori. Kelompok 2 adalah makanan, minuman, dan tembakau, berarti rokok ada di situ. Lalu kelompok 3 adalah bahan bakar kendaraan bermotor ya, bahan bakarnya. Lalu yang keempat itu adalah peralatan informasi dan komunikasi ya, HP, laptop, dan semacamnya. Lalu kelompok kelima adalah perlengkapan rumah tangga lainnya ya, perlengkapan rumah tangga lainnya ya bisa di ini ya, furniture atau peralatan dapur dan seterusnya. Lalu ada barang budaya dan rekreasi. Nah ini penting ini karena beberapa kali tayang kanal ini ada yang ketika saya mengutarakan misal terjadi pelemahan daya beli dan seterusnya, itu ada yang komen, oh tapi tiket konser itu habis gitu loh, antri. Sudah saya jawab pernah bahwa itu kan salah satu komoditas. Nah kelompoknya kelompok barang budaya dan rekreasi, kita lihat nanti. Karena kan tidak hanya konser, barang budaya dan rekreasi itu. Nah kemudian juga ada barang lainnya. Barang lainnya di sini ada yang sub sandang. Jadi barang lainnya ini perhiasan, mungkin parfum, semacamnya. Nah ini sandang. Sandang ini dianggap sub, bukan kelompok, tapi sub kelompok. Tetapi sangat menarik untuk dianalisis karena dia mencerminkan banyak hal. Itu ya. Nah kalau kita lihat secara sederhana bulan April ya, bulan April ini yang berdasarkan survei informasi dari responden tentang penjualan mereka. Kalau yang Mei adalah ekspektasi mereka, perakiraan mereka terhadap penjualan di bulan Mei. Surveinya bulan Mei, tapi yang April data, yang Mei adalah perakiraan. Meskipun karena cuma sebulan, perkiraannya kan berdasarkan data yang ada, jadi bukan bersifat harapan ya. Jadi mungkin kalau bulan April ini kami menjual sebutlah 500 unit, mungkin dia mengira di bulan Mei itu 505 atau turun sedikit menjadi 495. Jadi perakiraan Mei itu juga bisa dianalisis. Nah saya ambil yang April saja deh. Apa yang menarik dari 7 kelompok ini? Hanya ada 3 kelompok yang di atas 100 ya, 4 kelompok di bawah 100. Apa maksudnya? Tadi di depan kita sudah katakan 100 itu adalah angka tahun dasar tingkat penjualan real di tahun 2010. Kalau dia di bawah 100, berarti bisa terbayang ya, penjualan di bulan April 2025 ini lebih sedikit dibandingkan April 2010 loh. Kalau ternyata di bawah 100. Kalau lebih dari 100 ya dilihat berapa persennya. Nah tadi kalau keseluruhannya penjualan barang dan jasa itu masih lebih banyak, 235,5%-nya IPR-nya. Nah yang lebih banyak dari 2010 itu pertama makanan, minuman, dan tembakau. Bukan hanya lebih banyak ya, tapi memberi kontribusi rata-ratanya menjadi 235 itu karena bobotnya cukup besar penjualannya. Dari waktu ke waktu makanan ini meskipun ada kadang-kadang turun sedikit, mungkin juga para netizen ada yang berkomentar, tapi saya jualan kok menurun. Jangan lupa, ini kan angka agregat. Ya mungkin yang di per unit penjual itu bisa berkurang sedikit, tapi jangan lupa yang jual kan lebih banyak. Totalnya bisa jadi menurut survei ini cenderung meningkat. Itu 334,8. Berarti kan lebih dari 3 kali lipat dibandingkan 2010. Lalu ada yang lebih tinggi juga, ada suku cadang dan aksesori, lalu ada bahan bakar kendaraan bermotor, hampir sama ya 104. Tapi 4 yang lain itu rendah-rendah. Bahkan barang budaya dan rekreasi itu hanya 59,7. Lebih rendah dibandingkan 2010 loh. Nah, itu gambaran umumnya. Mari kita lihat dari 7 ini beberapa untuk kita analisis. Yang pertama makanan dan minuman. Yang orange adalah gambar IPR keseluruhan, yang biru adalah makanan dan minuman. Nah, untuk bulan April 2025 tadi makanan minuman ini 334,8.
Jauh dibandingkan EPR yang hanya 235 tadi ya. 334,8 ini pun termasuk yang tinggi ya. Jadi lebih tinggi dari tahun 2024, cuma sedikit lebih rendah dari 2023. Nah, kalau dilihat gambar biru itu, pengeluaran makanan dan minuman ini, penjualannya itu tetap meningkat ya. Meskipun kalau dilihat slope-nya, kemiringannya, dia kecepatannya melambat di setahun terakhir ini. Tapi tetap itu yang menyangga yang orange, sehingga penjualan total tetap bisa tidak turun drastis karena penjualan makanan, minuman, dan tembakau, berarti termasuk rokok ya, itu naik. Itu khusus makanan, minuman, dan tembakau. Nah, lalu saya secara ekstrim membandingkan dengan peralatan informasi dan komunikasi. Ya, sudah kita bayangkan ya, itu bisa HP, bisa laptop, bisa yang sejenis-jenis, itulah informasi dan komunikasi. Lihat yang biru itu, betapa trennya dari 2017 Januari sampai sekarang terus turun ya. Ini bisa kita sambung sampai 2010 tadi tahun dasar, tapi ini kita lihat yang tren menurunnya ini. Bandingkan dengan orange yang tadi indeks penjualan totalnya, indeks penjualan real. Maka penjualan di tahun 2025 ini bulan April itu hanya 92,4. Tingkat penjualan real itu bukan nilai nominal ya. Jadi ibaratnya itu mencari angka realnya, ya, jumlah HP, jumlah laptop, semacam itu dijumlahkan. Tentu ada keranjang perhitungannya. Itu di tahun 2025 bulan April lebih sedikit daripada di tahun 2010. Penjualan realnya. Nah, kalau dilihat gambar biru itu berarti trennya memang tren turun. Maka boleh saja dong kita baca ini berarti. Ya bisa saja analisis lain adalah karena orang sudah punya hal itu semua sehingga tidak didahulu itu sampai 400 lebih loh. Artinya di tahun 2017 itu penjualan itu 4 kali lipat dibandingkan 2010. Sekarang malah lebih rendah dari 2010. Nah, semacam itu ya. Nah, nanti kita membacanya bisa saja bahwa ini orang sudah pada punya. Tapi dari sisi lain, biasanya orang ganti HP setahun sekali, bisa jadi 3 tahun sekali. Yang biasa 2 tahun sekali, jadi 5 tahun sekali, semacam itu. Jadinya kan, kalau dibaca seperti ini, laptop juga begitu. Contoh yang berikutnya adalah barang budaya dan rekreasi. Tadi yang berargumen tiket konser sering habis gitu. Ya konser itu hanya salah satu. Kan banyak barang budaya dan rekreasi itu. Termasuk bepergian ke tempat-tempat wisata, film-film di bioskop, dan seterusnya. Ini kalau dilihat yang biru memang tidak banyak penurunan lagi. Di April 2025 ini 59,7. Berarti kan 59,7% dibandingkan 15 tahun yang lalu di 2010 gitu ya. Jadi dia turun, meskipun penurunannya perlahan dibandingkan tadi peralatan informasi dan komunikasi. Barang budaya dan rekreasi ini tingkat penjualan realnya menurun ya. Relatif stabil di 4-5 tahun ini, tetapi dengan tingkat yang sudah relatif rendah di kisaran 60%. Itu barang budaya dan rekreasi. Lalu perlengkapan rumah tangga lainnya, ya tadi perlengkapan dapur kah, perlengkapan furniture kah, semacam itu ya, perlengkapan rumah tangga lainnya. Lihat, trennya juga menurun meskipun angkanya masih di 82,3. Artinya 82,3% dibandingkan 2010, tapi tren menurun, slope menurunnya cukup tajam ya. Jadi di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, sebelum 3 tahun ini masih di atas 100. Tapi di sisi sekarang ini pembelian dalam konteks konsumen, pembelian dalam konteks yang direspon ini kan penjualan perlengkapan rumah tangga itu menurun ya secara real, secara jumlah, bukan secara nilai ya. Lihat itu biru. Nah, itu perlengkapan rumah tangga lainnya. Lalu kelompok yang lain adalah sandang. Sandang ini sub 7 kelompok, salah satunya barang lainnya. Di barang lainnya itu ada perhiasan, ada ya mungkin semacam parfum juga, semacam fashion lah. Nah, di bagian ininya sandang, khusus sandang, subnya. Sandang relatif stabil di 5 tahun terakhir, tapi mengalami penurunan tajam pada saat COVID dan belum pernah kembali. Nah, jadi orang mungkin bisa ya kita semua merasakan pembelian sandang itu memang cenderung stagnan ya, tidak meningkat lagi di beberapa tahun terakhir ini tiap bulannya. Ada yang tajam-tajam naik ke atas itu pas hari raya biasanya itu kan ada, tapi terus habis hari raya turun kembali. Nah itu sandang. Jadi kita sudah dapat contoh dari 7 kelompok tadi, beberapa kelompok, 4-5 kelompok kita sudah contohkan. Nah kemudian
dari survei itu sebenarnya juga ada, ternyata 9 kota itu disajikan juga IPR, indeks penjualan real di masing-masing kota. Ternyata 3 dari 9 kota itu di bawah 100. Artinya kota-kota ini penjualan realnya di bawah tahun 2010. Mana saja Jakarta hanya 50,7%. Memang ini juga menyisakan, ini mungkin surveinya kurang banyak mencakup penjualan di marketplace ya mungkin. Tapi saya ya karena BI masih menyajikan dan melakukan pengumuman, ya ini sementara valid untuk jadi analisis. Jakarta itu hanya 50,7%, Semarang 67,3%, Banjarmasin 97,8%. 1 dari 9 kota kisaran 100, Denpasar. Lalu 3 dari 9 kota kisaran 200, Bandung, Makassar, Manado. Lalu yang IPR-nya tinggi itu Medan dan Surabaya. Bisa kebayang ya, ini hanya informasi tambahan saja. Nah, bahwa ada IPR pada masing-masing kota. Mungkin kita juga bisa membuat analisis yang lebih panjang, tapi penekanannya bukan pada itu ya, pada komponen-komponen tadi. Nah, dari uraian semacam itu apa yang bisa kita simpulkan dari survei penjualan eceran ini? Saya lewati soal ekspektasi harga dan ekspektasi penjualan ya. Saya khusus ingin mengassessment terhadap informasi penjualan real, penjualan yang kuantitas, bukan nilai nominalnya, yang berdasar survei Bank Indonesia. Saya ingatkan siaran pers Bank Indonesia itu atas survei ini memberi judul penjualan eceran Mei 2025 diperkirakan meningkat. Jadi isi siaran itu menekankan pada perakiraan yang akan terjadi bulan Mei, bukan pada bulan April yang menurun. Nanti Anda lihat juga di bulan April siarannya. Jadi menurut saya ini ya sedikit kurang fair ya. Harusnya nyatakan saja yang bulan April menurun kan. Nah, meskipun di kalimat ada tapi kayak samar gitu. Lalu dari uraian saya tadi di atas juga 4 kategori dari 7 kelompok tadi itu kurang dari 100. Jadi penjualan real dari 4 kelompok barang itu lebih sedikit dibandingkan tahun 2010. Antara lain peralatan informasi dan komunikasi, perlengkapan rumah tangga lainnya, barang budaya dan rekreasi, serta barang lainnya. Tadi yang dicontohkan dari barang lainnya adalah sandang. Peralatan informasi dan komunikasi merupakan yang terendah kedua selama belasan tahun terakhir. Jadi Oktober sempat rendah 92,2, lalu sekarang turun lagi, dan Mei nanti juga diperkirakan turun menjadi yang terendah. Nah, jadi peralatan informasi dan komunikasi ini mengalami penurunan jumlah kuantitas yang dijual ya. Nah, ini kaitannya adalah dengan soal daya beli kan, berarti kan sudah kebayang ya. Nah, lalu yang berikut lagi, kelompok yang informasi dan komunikasi dari grafik yang saya sampaikan di atas tadi, dahulu tahun 2016-2017 indeksnya di atas 400. Jadi pada 2016 dan 2017 penjualannya 4 kali lipat dari 2010. Sekarang di 2025 penjualannya malah lebih rendah dari 2010. Itu. Jadi di bawah 100 ini sudah setahun terakhir ini, memperkuat sinyalemen banyak ekonom ya bahwa terjadi pelemahan daya beli. Nah, untuk barang informasi dan komunikasi ini setahun terakhir memang mengalami kemerosotan penjualan berdasarkan survei ini. Yang lain lagi tadi ada perlengkapan rumah tangga lainnya, itu juga terendah. Lalu barang budaya dan rekreasi tadi juga relatif rendah. Lalu barang lainnya dengan salah satu contoh sandang tadi juga selain rendah ada tren menurun perlahan-lahan kalau sekurang-kurangnya bertahan di tingkat yang rendah. Maka bisa saya simpulkan secara umum daya beli masyarakat beberapa tahun terakhir, khususnya 1 tahun terakhir ini, 3 tahun, lebih khusus lagi setahun lebih sedikit terakhir dari 2024, ini memang mengalami penjualan real yang turun dan nilainya di bawah 100. Jadi bisa kebayang ya. Maka saya kira otoritas ekonomi, Bank Indonesia dan juga pemerintah, mengapa tidak berdasarkan data mereka sendiri, survei mereka sendiri ini dibuat kebijakan-kebijakan yang lebih sense of crisis, mengakui bahwa keadaan mulai atau bahkan menurut beberapa pihak sudah tidak baik-baik saja. Jangan banyak memberitakan yang sifatnya justru mencoba menyamarkan. Nanti malah masyarakat tidak siap, pelaku usaha menjadi skeptis kan, dan kebijakan pemerintah bisa tidak memiliki dampak yang mendapatkan dukungan
lalu tidak tepat arah. Itu maksud dari assessment seperti ini. Bukan untuk menakut-nakuti kita semua, apalagi menyalah-nyalahkan pemerintah. Ini keadaan ekonomi kok ya. Tetapi mengapa pemerintah, masyarakat, Bank Indonesia tidak bersama-sama lebih memastikan kondisinya itu secara lebih presisi, kebijakan yang diambil juga lebih mengarah kepada penanganan-penanganan yang sedang dihadapi, meskipun punya perspektif jangka menengah dan panjang. Daripada bicara 20-25 tahun yang akan datang kita begini, tetapi pada faktanya penjualan real sebagian besar barang dan jasa kita mengalami penurunan. Artinya masyarakat juga mulai kesulitan untuk membeli barang dan jasa. Itu ujungnya adalah mereka mengalami penurunan penghasilan secara rata-rata ya, secara umum. Dan hal itu terkait dengan persoalan kesulitan mencari pekerjaan atau memperoleh pekerjaan yang kurang layak, yang hasilnya tidak bisa membuat mereka melakukan konsumsi yang memadai.